Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Awalan hayya nashkurullaha azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan katsirah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أرشدنا من الظلمات إلى النور بنور الإيمان والإسلام والإحسان. Sahabat Kisma rahimahullah, selain dikenal dengan Syahrul Siyam, Syahrul Sabar, Syahrul Quran dan Syahrul Jihad, Ramadan dikenal juga dengan Syahrul Taubat, Ramadan bulan taubat. Sebab Ramadan adalah momentum yang tepat untuk bertaubat. Sebaik-baik taubat adalah taubat yang segera, tanpa menunggu dan tanpa menunda-nunda. Maka terkumpullah dua keutamaan jika kita bertaubat pada bulan yang mulia ini. Keutamaan yang pertama karena keutamaan bulan Ramadan, dan yang kedua keutamaan karena menyegerakan bertaubat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Al-ayah, yang artinya dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Quran Surah Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hambanya dengan ayat di atas untuk bertaubat. Dalam ayat yang lain, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Allah menyuruh hambanya untuk segera bertaubat karena ia menghendaki hambanya mendapatkan ampunan dan surga. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Allah menyeru kalian kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Allah sangat gembira jika hambanya bertaubat. Kegembiraan Allah bahkan lebih besar daripada seorang musafir yang menemukan kembali untanya setelah hilang di gurun Sahara dan segala perbekalan yang ada padanya. Ada dua titik ekstrem bagi orang yang berdosa. Ekstrem yang pertama adalah mereka yang merasa dosanya terlalu besar sehingga ia berputus asa dari ampunan Allah. Maka ia pun tak kunjung bertaubat karena takut dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ekstrem yang kedua adalah mereka yang merasa dosa-dosanya mudah terampuni sehingga mereka berlarut-larut dalam perbuatan dosa tersebut. Dan ketika ia bertaubat, kemungkinan ia hanya bertaubat sambal. Sekarang berhenti, besoknya akan mengulang kembali. Seringkali kita terjebak pada dosa kecil seperti riba, bergaul dengan lawan jenis yang tidak Islami dengan beralasan itu adalah dosa kecil. Padahal dalam sebuah hadis telah dijelaskan, la saghiratin ma'al israr. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus menerus. Hadis riwayat Thailand. Ibarat sebuah bintik noda, dosa kecil pun akan mengotori hati. Semakin banyak dosa, semakin banyak pula noda di hati. Marilah kita sambut seruan Allah untuk bertaubat sebelum terlambat. Ini Allah menganugerahkan momentum yang luar biasa kepada kita untuk menjalani taubat nasuha. Ramadan yang sangat kondusif dengan amal soleh dan minim pengaruh negatif dibandingkan bulan lainnya adalah kesempatan berharga yang belum tentu datang lagi kepada kita. Bukankah kita tidak pernah bisa menjamin bahwa kita akan tetap hidup sampai Ramadan berikutnya? Jika kita menunda taubat saat ini, lihatlah betapa banyak orang yang Ramadan tahun lalu masih ada, kini sudah tiada. Marilah kita sambut seruan Allah untuk bertaubat sebelum kita terlambat. Semoga Ramadan yang juga dinamakan dengan Syahrul Taubat ini
kita manfaatkan bersama sebagai momentum taubat dan nasuha. Dan karenanya Allah menganugerahkan ampunan dari surganya kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.